Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Ghazali, kelas 8B, dan saya dengan bersama teman saya Muhammad Reza Abdullah. Kali ini kami akan collab untuk membahas tentang transformasi linear kernel dan ring. Baik, kami akan melihat videonya terlebih dahulu. Suatu vektor V. Nah, itu ada yang dinamakan dengan kernel. Ya, di dalam kernel tersebut ditransformasikan yang berada di dalam range pada suatu vektor kernel T. Transformasi dari V ke W adalah transformasi linier, maka kernel T itu merupakan subruang dari V. Buktinya, ambil dari vektor A dan vektor B, anggota dari kernel T sembarang dan Baik, kali ini saya akan membahas kernel dan range. Yang pertama, kernel dari suatu transformasi linear T adalah himpunan semua vektor di domain P yang ditetapkan ke vektor 0 di dominan W. Notasi teks ker T atau ker T secara matematis teks ker dalam kurung T dalam kurung U in P mat T matap U matap F. Dan misalkan contoh dari P ke W merupakan transformasi linear sama unsur di P yang ditetapkan ke vektor 0 di W dinamakan kernel T dengan notasi T atau T dalam kurung U P atau T U sama dengan 0. Semua vektor di W yang merupakan citra di bawah T dari sedikitnya satu vektor di P dinamakan range dengan notasi R dalam kurung P. Contoh satu adalah range linear T dengan P2 K R akar 2. T dalam kurung A tambah BX tambah CX akar 2 sama dengan A kurang B dan A kurang C. Perhatikan bahwa T dalam kurung 1 tambah X akar 2 sama dengan 1 kurang 1 dan 1 kurang 1 sama dengan 0 dan 0. Maka 1 tambah X akar 2 akar dalam kurung T adalah anggota dari kernel T dan X tambah X akar 2 akar dalam kurung T kernel T 1 tambah 2 X tambah X akar 2 sama dengan kurang 1 sama dengan dari 0. Jelas bahwa transformasi merupakan kesulitan tetapi kecil transformasi itu menjadi 0 sebagai kernel teorema jika T sampai PW asal transformasi linear maka dalam bentuk sebulan dari C. Buktinya adalah ambil A, B, C karena dalam sembilan dan A, B, memberi. Di sini pasti itu belum. Oke, selesai ini. Oke, yang ini loh. Ya. Terlalu bilang saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Ini masuk ya. Kalau hasilnya artinya setiap A, B, S, hingga T dalam kurung A sama dengan 0, akhir E, D, dan T, dan kita semua perhatikan bahwa 0 akhir dalam kurung T, artinya setiap T ada dalam kurung 0 sama dengan A, 0 sama dengan 0. Oleh karena itu, T dalam kurung T adalah 0. A, B, dan C adalah P. Ingat bahwa P hanya dari ruang vektor sebagai satu A tambah B menjadi C. Akibatnya dari T dalam kurung A tambah B sama dengan T dalam kurung A tambah T dalam kurung B dengan 0 tambah 0 sama dengan. Baik, saya akan melanjutkan apa yang teman saya jelaskan. Yang keempat, karena A kernel T, maka vektor A, B, karena T adalah ruang vektor, maka setiap T
itu berlaku T dalam kurung A vektor A sama dengan A T dalam kurung vektor A sama dengan A nol vektor yang menghasilkan vektor 0. Jadi AA T dan kernel T. Dengan demikian terbukti bahwa jika T sama dengan V yang menghasilkan W ada transformasi linear, maka kernel T merupakan subruang dari ruang vektor V. Karena kernel T merupakan dari subruang. Contoh kedua, diketahui transformasi linear T sama dengan R pangkat 3 yang lalu menghasilkan T dengan T A B C sama dengan A tambah B tambah 2A minus C X tambah 2A tambah B tambah C X kuadrat. Tentukan hasil dari dimensi kernel T dan R. Jawab dan perhatikan bahwa T yang berisi A, B, C menghasilkan A tambah B tambah 2A minus C X tambah 2A tambah B dan C X2 yang menghasilkan 0. Perhatikan hasil OBE, maka basis ruang kolom dari matriks A adalah 102, 121, 0, dan 1, 1. Oleh karena itu, basis jangkauan atau range dari T adalah 1 tambah 2X kuadrat, 1 tambah 2X tambah X kuadrat, minus X tambah X kuadrat. Sehingga range itu dari dimensi basis dari X sama dengan 3. Ketiga, diketahui bahwa transformasi linear T sama dengan R4 menjadi R3 dan didefinisikan oleh T yang berisi A, B, C, D menghasilkan A tambah B, C min 2D, min A, min B tambah C minus 2D. Tentukan kernel dari T dan nullitasnya. Jawabannya adalah T yang berisi A, B, C, D menghasilkan A tambah B, C min 2D, A min A min B tambah C min 2D yang menghasilkan 11 0 0 1 min 2 1 min 1 1 min 2 dan disusul dengan A, B, C, D. Jadi A sama dengan 11 0 0 1 min 2 min 1 min 1 1 min 2. Baik, kesimpulan yang dapat diambil dari prosedur perhitungan kernel dan range adalah kernel dan range adalah konsep fundamental dalam transformasi linear. Kernel menggambarkan semua vektor di domain yang dipetakan ke 0, sedangkan range menggambarkan semua vektor di kodomain yang merupakan putra dari vektor di domain. Kedua konsep ini membantu dalam memahami struktur sifat dari transformasi linear serta digunakan dalam berbagai aplikasi matematika dan ilmu data. Baik, kami akan melanjut ke soal atau penjelasan berikutnya. Baik ya, pada kali ini kami akan menjelaskan materi kedua dengan judul kenapa aljabar linear itu berguna. Dalam materinya akan berisi dengan teori vektorisasi, pengenalan gambar, dan pengembangan dimensi. Baiklah, kita akan menutup videonya untuk mendapatkan penjelasan. Feet. What you want to do is plug in each size in the equation and find the price of each house, right? Well, for the first one, we get 10,190 plus 223 times 693. By inspecting these expressions, we quickly realize that the resulting vector contains all the manual calculations we made earlier to find the prices. Untuk menghitung harga rumah berdasarkan ukuran, kita bisa menggunakan aljabar linear untuk menggunakan perhitungan secara sekaligus. Misalnya, apabila kita mempunyai persamaan harga 10.102.000 ditambah dengan 223 lalu dikali dengan ukuran. Dengan aljabar linear, kita dapat menyusun matriks ukuran rumah dan vektor koefisien.
lalu mengalihkannya dan menghasilkan artis menjadi besar sekali. Teknik ini jauh lebih cepat dibandingkan dengan perhitungan secara manual dan disebut pemrograman alay atau kode vektorisasi. The algorithm and classify. Baik, kali ini saya akan membahas pengenalan gambar atau disebut screenshot. Nggak usah. Baik, kali ini saya akan membahas yang namanya pengenalan gambar dan saya akan bersama teman saya untuk yang terlebih dahulu. Famous examples are the MNIST dataset, where the task is to classify handwritten digits, CIFAR 10, where the task is to classify animals and vehicles, and CIFAR 100, where you have 100 different classes of images. The problem is that we cannot just take a photo and give it to the computer. Any color perceivable by the human eye can be decomposed into some combination of red, green, and blue, where the intensity of each color is from 0 to 255, a total of 256 shades. In order to represent a colored photo in some linear algebraic form, we must take the example from bisa sih langsung diedit ini. Gue coba di Premiere aja deh, belajar. Baik, saya akan menjelaskan apa itu pengenalan gambar. Dalam pengenalan gambar, gambar linear digunakan untuk memproses foto menjadi data numerik yang dapat dipahami. Misalnya gambar skala abu-abu yang setelah tampil di gambar ini yang berukuran 400 kali 400 pixel dan bisa diubah menjadi matriks 400 kali 400. Untuk gambar berwarna kita menggunakan vektor yang 3 kali 400 kali 400 yang berarti merah, hijau, dan biru, atau bisa disebut dengan yang namanya RGB. Ini memungkinkan jaringan saraf dalam CNN untuk memproses gambar secara efisien. Seperti pada tampilan ini, RGB 25500, 0255, 000255, 138, 104, dan 214. Here's where it becomes interesting. In some cases, we can find a plane very close to the data. That's where questions may be comfortable around them to 40 or 20 or even 10. How does that relate to the real world? Why does it make sense to do that? Well, imagine a survey where there is a total of 50 questions. 3 of them are the following. Please rate not so different, so we want to reduce the complexity of the problem by reducing the number of variables. Thanks for watching. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan metode tentang pengurangan dimensi. Dengan berbeda, membantu mengurangi jumlah variabel dalam data yang besar. Misalnya, apabila kita mempunyai data 3 variabel yang bisa direpresentasikan dalam bidang dimensi, kita bisa mengubah matriks M kali N X3 menjadi N kali 2. Ini mengurangi kompleksitas data dan memudahkan untuk dianalisis. Teknik ini penting dalam menangani data dengan banyak variabel yang tidak berbeda, sehingga menambahkan model tanpa kehilangan informasi yang cukup penting. Baik, kesimpulan yang dapat diambil dari video aljabar linear ini adalah dengan aljabar linear, operasi dalam ilmu data menjadi lebih cepat dan efisien dan memungkinkan
penanganan data skala besar dengan mudah. Aljabar linear ini sangat penting dalam ilmu data karena mempercepat dan menyederhanakan perhitungan dengan penyerapan utamanya seperti vektorisasi yang tadi dan pengulangan gambar dan pengurangan dimensi. Baik, sekian dari video call kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.